Sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Oriza Sativa, SPSI, PSI, CH, CCR, Clinical Psychologist Counselor and Mental Health Educator, Mayapada Hospital. Untuk waktu dan layar, kami persilahkan Bu Dokter. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Kang Ade Wahyu. Panggung saya ambil alih sejenak gitu ya. Siap, Dok. Semoga masih semangat ya Bapak dan Ibu, karena saya rasa materi kita penting sekali untuk bisa dimengerti terkait sebenarnya kita kerja ujung-ujung untuk apa sih gitu ya, untuk anak-anak juga gitu. Tapi seperti tadi Kang Aldi bilang, sebenarnya prudensial gitu sudah menyarankan hal yang terbaik terkait manajemen keuangan. Dari Rumah Sakit Mayapada sudah memberikan pelayanan yang terbaik gitu dari sisi kesehatan fisik, tapi mentalnya bagaimana nih gitu. Apalagi banyak orang lupa bahwa semua orang mungkin melakukan olahraga, tetapi bagaimana dengan olah jiwa gitu, ada nggak gitu. Kadang-kadang kita sendiri stres, kita abai dan ignore gitu ya untuk itu. Nah, coba yuk kita simak bersama, mungkin slide-nya saya akan sampaikan dengan cepat saja, dan ini inti-intinya saja Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, mau curhat silahkan ya, karena terserah nanti dipandu oleh Kang Ade Wahyu. Nah, namun untuk materi akan saya sampaikan terlebih dahulu. Saya izin untuk share screen. Ya, saya mulai saja. Judulnya sebetulnya untuk melejitkan, wow gitu ya. Tapi sebelum melejitkan, ada baiknya kita untuk mengoptimalkan dulu deh seperti apa. Suara saya cukup jelas ya, Kang? Jelas, Dok, jelas. Oke. Soalnya saya perhatiin ini nih ekspresinya Kang Ade, ada yang salah nggak ini saya jadi oke. Ya, mendidik dan mengoptimalkan kemampuan anak di masa pandemi seperti apa. Nah, ada 4 subbab yang ingin saya sampaikan secara singkat. Jadi saya mau mengingatkan saja sama Bapak dan Ibu nih, situasi pandemi seperti apa, ya kan. Kemudian tidak kita lupakan yang menjadi momok, aduh gimana nih gitu situasi pandemi, tetapi anak-anak harus tetap belajar. Tugas anak-anak itu sebenarnya 2, belajar dan bermain gitu ya. Nah, kita mau sampaikan dulu dinamika kegiatan belajar mengajar kita itu seperti apa. Kemudian bagaimana untuk mengupayakan parenting yang tepat gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka salah kaprah. Sebetulnya parenting itu apa sih gitu ya. Nah, jadi kita bahas dulu bagaimana anak mau melejit. Bagaimana anak bisa maksimal potensinya apabila kita sendiri nggak tahu bagaimana untuk mendidik anak-anak seperti itu. Nah, jadi yang berikutnya kita tutup dengan beberapa tips bagi orang tua. Nah, tak kenal maka tak sayang Bapak dan Ibu, mau menyampaikan saja, saya adalah Oriza Sativa, saya adalah seorang psikolog klinis. Tahun ini saya tahun ke-21 untuk berpraktek dengan berbagai pengalaman gitu ya, kurang lebih untuk total jam konseling 4.663, kemudian tadi disampaikan juga di slide di depan, ada literasi keuangan. Wow, saya juga punya loh literasi digital khusus untuk kesehatan mental. Saya total per Januari tahun kemarin 600 jam gitu ya ke seluruh daerah di Indonesia. Kemudian saya juga sudah 14 tahun bertindak sebagai narasumber di berbagai media cetak dan elektronik. Spesialisasi adalah konseling dan terapi. Saya ada beberapa sertifikasi dan saat ini saya aktif berpraktek di rumah sakit di seputaran Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu, ada berbagai situasi pandemi gitu ya. Kalau sekarang kondisinya membuat kita harus berdamai dan melakukan adaptasi. Jadi alias endemi. Kalau ada beberapa teman menyampaikan alias pasrah gitu ya. Ya sebenarnya nggak gitu juga. Tapi berdamai dan melakukan adaptasi ya tetap dengan progres-progres yang sudah kita lakukan selama 2 tahun belakangan ini. Kemudian penanganan pandemi masih diprioritaskan pada faktor perbaikan fisik sayangnya, ya kan, yang disampaikan oleh pemerintah misalnya jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh gitu ya, dan lain sebagainya gitu.
Boleh nggak disampaikan juga berapa jumlah orang yang stres gitu karena pandemi dan lain sebagainya. Kemudian semakin hari semakin banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, setidaknya dari pengalaman empiris saya di lapangan atau di tempat praktek gitu ya, sejak pandemi justru pasien itu semakin banyak, yang kecemasan itu semakin banyak sekali, apalagi yang depresi. Nah, anak sebagai pihak yang cukup berdampak, baik secara fisik maupun kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, berbagai tekanan gitu ya, kondisi-kondisi yang terjadi, kondisi psikis di masa pandemi apa saja gitu ya. Perubahan gaya belajar, jadi PJJ, tekanan ekonomi gitu ya, terhambatnya eksistensi gitu ya, membuat stres. Nah, ini bisa dibaca Bapak dan Ibu. Ada berbagai kecemasan atau fobia yang tadi yang nggak cemas atau fobia jadi kambuh gitu ya. Adanya karena ada ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan ketidaktampakan. Jadi sebenarnya gejalanya bisa jadi asimptomatik gitu ya, OTG gitu ya. Kemudian adanya psikosomatis, depresi karena mungkin tindakan yang terus-menerus monoton itu terus, work from home terus, lama-lama depresi juga, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini gitu ya, kira seperti itu. Nah, sejatinya yang akan kita bahas parenting, kegiatan belajar mengajar, dan tentu saja bagaimana upaya menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak, menciptakan anak-anak yang bahagia. Loh, apa hubungannya sih? Kan ini materinya sebetulnya kan Bu, bagaimana melejitkan. Tapi justru sebetulnya bahagia merupakan fondasi atau dasar terbentuknya anak yang cerdas, anak yang optimal, anak yang melejit. Kalau anak harus bisa melejit, tapi tidak bahagia, rasanya itu semu, gitu ya. Jadi untuk bisa melejit, untuk bisa berprestasi, anak harus bahagia dulu. Karena pada kenyataannya, anak-anak banyak loh pasien-pasien saya yang berprestasi. Mungkin kalau kita sebut, mohon maaf, dari kampus-kampus ternama, itu pasti ada, banyak sekali. Tapi nyatanya mereka ya hanya achieve dalam bidang akademis, nyatanya dia tidak bisa melakukan keterampilan sosial, tidak mampu melakukan kecerdasan emosional, ujung-ujungnya tidak bahagia, dan atau mereka meraih prestasi itu tidak dengan bahagia, dengan paksaan mungkin gitu, dengan tekanan seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke hal yang pertama, dinamika kegiatan belajar mengajar. Nah, ada beberapa tantangan nih gitu ya, sistem pembelajaran jarak jauh sehingga mengakibatkan siswa menjadi demotivasi, orang tua overwhelmed ya kan gitu. Kemudian guru menjadi extra effort. Kemarin ada salah satu lembaga meminta untuk saya jadi narasumber, bilangnya bagaimana mengatasi orang tua yang stres menghadapi anak-anaknya yang PJJ. Wow. Jadi sudah bukan anak-anaknya lagi Bapak dan Ibu, tapi orang tuanya gitu ya. Jadi wah, ini seru sekali gitu. Ada beberapa hal berikut yang harus Bapak dan Ibu pahami gitu ya. Yang pertama, mari kita renungkan beberapa hal nih. 1, sejujurnya jawab dalam hati. Apakah kita pernah melakukan sistem pengajaran daring sebelumnya? Sebelum masa pandemi, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu? Enggak kan? Gitu loh. Apakah teknik atau metode pengajaran daring yang dilakukan saat ini sudah tepat? Yakin, gitu kan? Sebenarnya kalau yakin, tentunya setidaknya dari pengalaman saya banyak banyak yang mogok Zoom, bukan mogok kuliah ya, bukan mogok sekolah, mogok Zoom. Apakah materi dalam PJJ lebih berat dari offline? Apakah para pendidik benar-benar sudah menguasai sistem pembelajaran jarak jauh? Nah, itu yang harus kita renungkan. Kemudian, apakah siswa pernah belajar daring sebelumnya? Nggak pernah. Kalau pernah, mungkin les, tapi nggak sampai 2 tahun kayak gini gitu ya. Kapan waktu bersosialisasi siswa dengan teman-temannya? Nggak ada, nyaris nggak ada. 2 tahun anak-anak nggak bermain loh Bapak dan Ibu. Apakah kegiatan siswa selain PJJ dan membuat tugas sekolah, ada nggak ekstrakurikuler yang dibanggakan? Aku mau sekolah di sekolah A karena ekstrakurikulernya bagus, ada marching band, ya kan?
ada menari, ada basket, wah ada cheerleader, sekarang jadi nggak ada ekstrakurikuler sama sekali. Berapa lama kesanggupan kita untuk meeting online, di mana kita hanya duduk diam dan mendengarkan, sedangkan anak-anak duduk diam dan berpikir. Apalagi kalau di daerah-daerah sekolahnya nggak pakai laptop ya, pakai HP. Belum lagi kalau jaringannya putus-putus, itu membuat stres tersendiri. Kemudian bagaimana dengan siswa yang mengalami sosial fobia? Nih Bapak dan Ibu, kalau kita dulu sekolah, kita duduk di belakang seneng ya. Yang dilihat hanya kepala temennya, ngumpet sedikit bisa makan permen, ya kan? Gitu. Atau colong-colong minum air bekel gitu ya. Sekarang ini anak-anak harus face to face dengan semua temennya. Kalau misalkan anak-anak ini memang tidak terganggu jiwanya, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau memang mengalami sosial fobia, di mana mereka harus bertatapan dengan teman-temannya, itu sangat menyiksa. Dan itu banyak sekali pasien saya seperti itu. Untuk menggunakan ponsel, seberapa efektif tingkat konsentrasi anak dalam menatap layar yang sempit? Nah itu, ya kan. Kadang di kelas aja kita nggak konsentrasi, apalagi hanya untuk di laptop. Dari jam 7 sampai jam 2 siang, anak-anak setiap hari dari Senin sampai Jumat, coba dibayangkan. Break 30 menit, 2 kali 30 menit. Kita aja seminar istilahnya 3 jam, 2 jam dibayar loh, tapi bosen juga kan, pada matiin kamera ya kan, pada mainan HP. Sedangkan kalau anak-anak sedang nge-zoom, sedang belajar, megang HP nggak boleh, gimana nggak stres, ya kan, ibunya marah gitu. Kita sendiri sebetulnya sebelum menjudge anak kita, memarahi anak kita sendiri harus tahu dan bisa merasakan kondisi anak-anak kita sekarang gitu. Mari kita renungkan beberapa hal berikut ini untuk sebelum pandemi. Apakah orang tua memang terlibat secara aktif dengan pengajaran anak? Aduh, dulu aja saya nggak pernah terlibat dalam proses belajar mengajar anak, ya kan? Gitu. Jadi dulu saya senang aja di rumah tinggal arisan, ya kan, tinggal jalan-jalan ke mall. Kalau anaknya bermasalah dalam pelajaran, tinggal panggil guru les, ya kan. Kemudian nggak bisa ngaji, ya panggil guru ngaji, gitu. Sekarang semua tugas dibebankan kepada orang tua. Nah, loh, ya kan. Bagaimana sikap mental orang tua terhadap PJJ anak? Apakah support ataukah tidak? Kita harus jujur. Jangan cuma menuntut, pokoknya anak harus melejit, anak optimal. Support nggak? Gitu ya. Nah, kita sendiri sebagai bawahan misalnya, atasan kita kalau menuntut suatu proyek bisa selesai, kita sendiri juga harus butuh support, ya kan? Kemudian apakah ortu benar-benar mengerti beban pelajaran yang dimiliki oleh anak? Jadi, bagaimana ini? Semuanya sekarang harus menjadi guru, mau tidak mau. Nggak bisa, Bu, aduh saya matematika nggak bisa. Ya silahkan Bapak dan Ibu gitu. Sekarang nggak ada pengecualian kalau menurut saya. Mau tidak mau semua turun tangan. Kalau mau melejit, kuncinya itu. Ya capek-capek ikut Zoom-nya Bu Risa, ujung-ujungnya kita malah suruh jadi guru. Mau tidak mau Bapak. Yang lebih dipercaya, yang lebih bisa membuat nyaman anak-anak selain guru adalah orang tua. Ya dong, gitu. Sekarang kita harus panggil guru pun lagi pandemi, ya kan? Nah, jadi satu hal prinsip utama untuk bisa meningkatkan prestasi belajar anak pada masa pandemi, kita harus mau turun tangan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi sebetulnya apa sih patokan tumbuh kembang anak remaja agar supaya bisa optimal? Sebenarnya anak itu dianggap sebagai anak yang sukses itu bila mana mau menyangkut 3 hal. 1, tingkat IQ-nya. Jujur ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya papah dan mamahnya, mohon maaf, waktu SMA, waktu sekolah, tes IQ-nya hanya 100, lalu kita berharap anak kita IQ-nya 130, rasanya tidak mungkin. Gitu. Jadi mohon maaf, kecerdasan juga terkait dengan faktor genetik. Nah, ini pelajaran nih Bapak dan Ibu, nanti anak-anaknya kalau sudah besar,
apa namanya, mencari calon pasangan, cari yang pinter karena itu akan menurun kepada anak-anaknya gitu. Makanya kalau zaman dulu ada pepatah bibit bobot bibit itu sebetulnya benar kok gitu ya. Nah, deviasi dari tingkat IQ itu hanya plus minus 12 poin. Misalnya contoh, bapaknya atau ibunya IQ-nya 100, berarti setinggi-tingginya anaknya hanya 112, plus 12 kan. Atau sekurang-kurang anaknya itu biasanya 88. Mohon maaf karena kurang 12. Mohon maaf pernah kejadian bapaknya S3 dan dia sebetulnya prestasi sekolahnya bla bla bla. Mestinya logikanya kalau S3 nggak mungkin kalau IQ-nya cuma 100 pas-pasan ya kan. Mungkin paling tidak di atas rata-rata 112, 113. Tapi kita temukan ternyata IQ anaknya hanya 80. Saya nggak tanya, tapi saya mencoba untuk menggali pelan-pelan. Akhirnya bapak dan ibunya menangis. Iya, ini kita adopsi. Oh ya udah, saya bilang. Itu pasti nggak apa ya. Selain ada faktor kerusakan organis mungkin pada saat melahirkan dan pada saat kandungan, tetapi yaitu kembali lagi IQ itu berpengaruh. Jadi kok kita tidak bisa mempush anak kita kalau sebetulnya IQ-nya sendiri juga pas-pasan. Semakin tinggi tingkat IQ seseorang, berarti need of achievement atau hasrat berprestasinya itu pasti tinggi, gitu. Kalau misalnya ada pasien dibawa sama orang tuanya, Bu ini saya kesel banget deh sama anak saya, belajar nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau, males-malesan, gini. Sebelum kita menjudge, tes aja dulu. Sama kan dokter-dokter kan gitu. Kok saya pusing-pusing ya di sini? Salah tidur, apa kolesterol, atau pengapuran, atau apa? Cek lab saja. Nah sama, tes IQ itu untuk membuktikan sebetulnya tingkat IQ-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah nilai KKM. KKM apa Bapak dan Ibu? Jadi kredit kendali mutu. Jadi setidaknya harus di atas KKM lah nilainya. Dan yang ketiga jangan dilupakan faktor sosialisasi. Bu, Pak, pasien saya banyak loh dari kampus mohon maaf, we name it lah. ITB, UI, Unpad. Tapi mereka persoalannya satu, gagal dalam melakukan sosialisasi dan menempatkan diri, penyesuaian diri, akhirnya mereka stres. Dimarahin seniornya sedikit, stres. Dicuekin gurunya, dosennya pada saat mau skripsi, stres. Ini sebetulnya PR sekali. Nah, berikutnya, dinamika perkembangan psikologis anak dan remaja. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu nih, dari fase anak, pubertas, remaja, dan dewasa, sebenarnya kebutuhan psikologisnya apa saja. Nah, ini Bapak bisa lihat ya, dari usia-usianya seperti itu. Prososial itu maksudnya apa? Kebutuhan untuk berkawan. Jadi kalau misalnya kita punya anak usia 8 tahun, kamu main terus dijewerin, ya kebutuhannya main, Bapak dan Ibu. Pengennya keluar terus, main sepeda sama temannya, main futsal terus sama teman-temannya. Yang perempuan-perempuan, cewek-cewek pengennya kumpul, masak-masakan, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhannya. Jadi sebelum kita membuat anak kita trauma karena kerasnya didikan kita harus tahu kebutuhan psikologisnya apa saja. Gitu ya. Kalau pubertas, pencarian jati diri, eksistensi, makanya sering untuk menjadi lebih genit, lebih apa, yaitu harus kita pahami. Kemudian narsis, usia remaja, dan pencarian identitas diri, dan pada saat 19 ke atas akan mengalami namanya quarter life crisis, krisis usia seperempat abad. Menjadi lebih cemas tentang masa depannya, tentang keberadaan dirinya, tentang keputusan-keputusan yang dia pilih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dinamika psikologis terkait pandemi. Yang pertama adalah anak dan dirinya. Bahwa anak tidak semuanya punya basic personality alias kepribadian dasar yang menunjang untuk terjadinya pencapaian prestasi. Misalnya anak-anak yang cenderung pemalu, pendiam, karena itu sekali lagi genetik juga gitu ya. Jadi di sekolah mungkin jadi malas bertanya. Sudah paham semua? Kata gurunya. Diam. Jelas sampai di sini ya? Diam. Gimana anak mau bisa achieve? Ya.
Kemudian belum ada tentang riwayat premorbid. Nah, kalau psikolog juga ada nih riwayat premorbid. Apa tuh misalnya? Anak-anak yang dibesarkan dengan trauma. Anak-anak yang dibesarkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan misalnya. Atau pola asuh yang sebetulnya tidak kondusif, misalnya psikogenik, atau misalnya pola asuh yang memang membuat anak karakternya menjadi salah, misalnya memanjakan atau terlalu otoriter. Nah, hal-hal semacam ini membuat pribadi menjadi rentan, ya kan, ini. Kemudian, dalam situasi pandemi, anak dan pandemi, anak jadi tidak bermain, tidak bisa bersosialisasi, sistem belajar PJJ yang membuat mereka stres, akhirnya anak bermasalah. Nah, ini dia, anak terkait pandemi. Sudah awalnya rentan, sebelum pandemi sudah rentan, kemudian setelah pada saat pandemi pun menjadi bermasalah. Jadi paham ya Bapak dan Ibu, sebelum kita on the top, gimana sih melejitkan, kita harus tahu dulu nih persoalan-persoalan psikologis anak kita tuh seperti apa. Kalau kita mau kita mau menambah kamar atau merenovasi rumah kita, tapi kita tidak memperbaiki dulu gitu ya, kondisi-kondisi rumah yang rapuh, ya mungkin akan menjadi rentan. Tiga masalah real pada anak di masa pandemi apa saja? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga loh Bapak dan Ibu. Cemas, takut keluar rumah karena adanya virus. Kemudian sosial fobia terkait zooming. Kemudian depresi karena beban pelajaran. Nggak semua anak bisa menyerap materi pelajaran dengan sistem PJJ. Betul atau tidak? Ya kan? Nah, itu sekarang datang ke sekolah aja kadang anak nggak nangkep, apalagi PJJ. Kalau datang ke sekolah anaknya bisa tanya sama temennya, apalagi temennya pinter terus cakep. Kebetulan, ajarin dong. Nah, sekarang anak-anaknya nggak ketemu. Minta tolong ajarin bapak ibunya, aduh ayah nggak ngerti, pelajaran kamu susah. Gimana dong, ya kan? Gitu. Lalu slide saya mendadak mati. Oke. Nah, lalu kita masuk ke bab 2, parenting. Kita sudah belajar bagaimana kondisi KBM kita, kegiatan belajar mengajar anak-anak kita. Kemudian kita masuk bab kedua, tentang apa itu parenting. Singkatnya, ada versi Kemendikbud, ada versi jurnal APA. APA itu apa? American Psychological Association. Nah, jadi bisa dibaca di sini ya, Bapak dan Ibu. Saya nggak mau bacain semua biar Bapak dan Ibu jadi ngelihat ke HP-nya atau ke laptopnya ya kan. Kalau dibaca Bapak Ibunya kayak saya radio dong ya kan, biar dibaca di sini. Jadi entah versi Kemendikbud, entah versi dari jurnal apa, intinya dua-duanya menuntut bahwa parenting harus dilakukan dengan tujuan membuat anak menjadi sehat dan bahagia. Dua hal itu. Nah, jadi sekarang Bapak dan Ibu bisa berintrospeksi sendiri. Jadi sebenarnya apakah parenting yang sudah dilakukan itu sudah sehat? Sudah membuat anak bahagia? Kalau belum, segera perbaiki pola parenting Anda. Jenis-jenis pola asuh. Nah, ini ada 4 ya, Bapak dan Ibu pernah baca-baca kan ya, di browsing-browsing juga banyak. Untuk situasi pandemi tetap kita berfokus, dan yang kita harus sepakati pola otoritatif atau pola asuh yang demokratis tetap yang terbaik. Jadi memberikan dukungan, memberikan partisipasi, dan memberikan empati. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, parenting versi apa katanya untuk membuat, atau tujuannya adalah untuk membuat anak bahagia. Nah, ini ada 3 dimensi yang harus dipahami. Ini agak rumit sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Jadi intinya untuk mencapai kebahagiaan itu mempersiapkan agar anak menjadi produktif. Nah, untuk menjadi produktif anak harus bahagia. Ada hormon-hormon yang harus dicapai. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini bisa dilihat di sini. Untuk bisa bahagia, anak harus sehat dan aman dulu. Nah, sehat dan aman itu harus apa? Mengerti tantangan-tantangan dalam hidupnya. Nanti kita akan bahas. Nah, sejujurnya,
Bapak dan Ibu mau melejitkan anak, tapi tahu nggak tantangan untuk anak milenial sekarang? Wah, nggak tahu, Bu. Kalau dulu tuh anak nakal itu ya nyontek, tawuran. Wah, sekarang rame, macem-macem, Pak, Bu. Ya, jadi nggak cuma yang dibilang nakal itu nyontek, pacaran diem-diem gitu ya. Tahun 70-an, 80-an kan nakalnya begitu, ya, tawuran. Sekarang nggak. Dan menurunkan nilai budaya. Nah, nanti akan dibagi menjadi 4 tahap. Kita bahas satu persatu secara singkat. Wow, kok jadi mundur? Nah, jadi intinya kunci optimalisasi anak, melejitkan anak. 1, bahwa kita harus mampu menciptakan kebahagiaan. 2, mampu mengatasi tantangan di usianya. 3, memiliki value atau nilai hidup yang positif. Sekarang dengan mudah kita pasti akan tahu, anak bisa optimal, anak bisa melejit. 1, anak harus rajin belajar. Itu logika sederhana, betul nggak? Tetapi bagaimana anak bisa belajar kalau dia tidak punya value atau nilai hidup bahwa oh saya harus bertanggung jawab ya terhadap hidup saya. Oh saya harus punya kesabaran ya untuk mempelajari halaman demi halaman. Nah itu berarti tantangan bahwa kita harus bisa memberikan value atau nilai hidup yang baik. Nah masalahnya bagaimana kita bisa memberikan value kepada anak kita kalau kita sendiri nggak punya value, betul nggak? Ya kan? Saya mau kasih uang sama Kang Ade, tapi saya harus kasih, tapi saya sendiri nggak punya uang, ya gimana saya mau kasih, gitu. Jadi kuncinya untuk bisa melejitkan atau gampangnya gini, kalau untuk supaya anak kita punya mental yang baik, ya kita sendiri harus memperbaiki mental kita dulu, gitu. Jadi jangan kitanya cerewet, kitanya nggak sabaran, kita tukang cubit, tapi kita selalu berharap anak kita nggak boleh marah-marah. Wow, nggak bisa, ya. Jadi dimulai dari diri kita. Nah, yang pertama prinsipnya adalah harus menciptakan kebahagiaan. Nah, jadi melalui 4 hormon kebahagiaan yang bisa diakses nih Bapak dan Ibu. Jadi berlaku juga untuk Bapak dan Ibu. Apa saja nih? Dari hormon dopamin, jadi makan enak, tidur cukup, makan air hangat. Endorfin apa saja? Berolahraga, tertawa, mendengarkan musik, oksitosin, berbagi cerita, sentuhan fisik, melakukan kebaikan, serotonin berdoa, terpapar sinar matahari, dan menikmati keindahan. Waktu dulu awal-awal pandemi yang kelompok alfa, wah semua pamer, diposting, berjemur. Saya nggak tahu ya guna berjemur itu apa, mungkin banyak dokter-dokter lain yang lebih paham, tapi intinya dari hormon kebahagiaan sendiri itu termasuk serotonin, gitu aja. Dan sekarang kalau kita bahagia kan mungkin kita juga lebih minim untuk resiko terpapar COVID, gitu aja kan gampangnya. Nah, untuk tertawa, saya rasa juga di masa pandemi ini kita menjadi susah untuk bisa tertawa ya, apalagi pasien-pasien saya yang depresi. Mereka bilang, Bu, saya udah lupa apa itu tertawa, seperti itu. Kasihan. Nah, poin kedua untuk bisa membuat parenting yang benar. Tadi pertama kita harus bisa menciptakan anak yang bahagia melalui 4 hormon kan, sudah ya. Yang kedua, harus mengerti nih kita sebagai orang tua, tantangan yang terjadi pada anak-anak di era milenial apa saja, bisa dibaca di sini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ada 6 hal. Kemudian berikutnya ada 6 hal lagi. Nah, saya mau membahas, meng-highlight tentang, mohon maaf, paparan aliran-aliran radikalisme, terorisme, dan komunisme misalnya. Hati-hati dengan berita-berita yang justru akan menyesatkan gitu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita harus memiliki anak-anak yang bermental baik dan positif. LGBT, nah ini saya banyak loh Bapak dan Ibu. Terlepas dari pro kontra, kalau mungkin pandangan orang di Barat, wah LGBT itu dianggap normal, tetapi hati-hati. Kalau dulu tahun 70-80-an,
ada seorang, misalnya Kang Ade jalan berdua sama temen SMP-nya, ya kan, waktu Kang Ade, ayo pacaran, pasti orang tuanya gitu, nggak boleh, belajar dulu, masih kecil gini-gini, dimarah-marahin. Jalan sama cewek. Tetapi hati-hati loh Bapak dan Ibu. Sekarang anak perempuan jalan sama perempuan, tidur satu kamar, bukan berarti sahabat. Mohon maaf. Ini memang pahit, tapi itu terjadi di tempat praktek saya. Sampai akhirnya ibunya tahu, nangis-nangis. Sampai mohon maaf, ibunya bilang, aduh Bu, kalau seperti ini mendingan anak saya, misalnya mohon maaf, misalnya, ini mohon maaf ya, ini kita sharing aja sampai saking stresnya gitu. Mendingan anak saya misalnya dihamilin anak orang gitu. Ya kan yang hamilin laki-laki gitu. Kalau gini anaknya minta izin mencintai perempuan, anak gadisnya mencintai perempuan lain, itu ya saya pikir semua orang tua juga pasti runtuh hatinya ya gitu. Jadi hati-hati loh Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini tidak terpikir di hati Bapak dan Ibu, yang dipikir oh anaknya nilainya jelek marah, anaknya pulang malam marah. Wow, bahayanya lebih banyak sekarang. Ya, berikutnya nah, kita sudah belajar bagaimana menciptakan kebahagiaan, kita sudah belajar tantangan-tantangan hidup pada anak-anak remaja atau anak-anak milenial kita atau anak-anak kita. Sekarang bagaimana menciptakan value yang positif. Value itu apa lagi sih gitu? Kita harus apa sih gitu ya. Nah, ini definisinya, singkatnya gitu ya. Value itu tentang baik dan buruk dan menetap dalam bentuk perilaku, kebiasaan dan norma atau adat istiadat atau budaya. Jadi sebenarnya value itu yang menjadi akar dari terjadinya perilaku politik, perilaku agama gitu ya, kebiasaan kita, norma kita, tradisi kita. Jadi sebenarnya yang kita sebut dengan value. Nah, apa saja sih contoh-contoh value? Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Ini ada namanya pohon nilai kehidupan. Nah, jadi intinya sebelum kita meminta anak kita untuk punya karakter atau akhlak yang baik, ya kita sendiri harus punya value dulu dong. Betul nggak? Kalau kita naik pesawat, kan ada aturannya. Sebelum memakaikan masker anaknya, kita harus pakai masker dulu, kalau nggak dua-duanya mati. Ya kan? Nah, gitu. Jadi, coba jujur Bapak dan Ibu, pikir dalam hati, nilai hidup apa sih yang harus punya, ya kan? Apa saja, happiness, toleran, respect, responsibility. Kita menginginkan anak kita tanggung jawab, tapi kita sendiri juga awur-awuran, susah ya. Kita pengen anak kita punya kepedulian, tapi kita sendiri cuek sama anak kita. Wah, gimana dong gitu ya. Nah, nilai hidup jadi yang harus dimiliki pada saat pandemi ini apa saja sih Bapak dan Ibu? Acceptance, yaitu penerimaan terhadap kondisi dan situasi. 2, understanding, maklum. Dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 2, duduk terus Pak, capek. Bu, coba Ibu deh gitu. Ibu arisan aja cuma 2 jam kan, gitu aja muter-muter, cari makan, cari apa gitu. Capek Bu. Kemudian resourceful, dapat diandalkan. Happiness, ini harus happy. Pokoknya basicnya kita harus happy. Mau tidak mau. Nggak punya duit. Kemudian adaptability, dapat beradaptasi pada semua situasi. Nah, pola asuh era milenial mengingatkan saja kalau zaman dulu kita lebih sering diberi perintah. Betul nggak? Kalau 70-80-an diduduk. Dikasih tahu, kamu harus gini, 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 gini. Tapi kalau sekarang, kasih contoh. Itu yang lebih penting. Kita pengen anak kita berprestasi, tapi kita sendiri tidak memberi contoh. Ya kan? Kemudian, memberi isi pikiran atau mengerti isi pikiran. Kalau dulu, kita dikasih tahu sama orang tua, kamu harus gini, gini, gini. Kalau kita ngelawan dikit, orang tua bilang, kamu anak kecil tahu apa? Wow, kalau udah gitu senjatanya orang tua ya. Tapi sekarang anak bisa mengakses apapun. Kasarannya hal-hal yang kita tidak tahu anak-anak bisa akses. Jadi lebih baik sebelum kita sibuk menasehati ini dan itu, kita harus tahu dulu isi pikirannya apa. Contoh, kamu nggak boleh pacaran ya. Ini. Aku tahu.
Aku tahu kok seks yang sehat seperti apa. Wow, lebih baik ditanya, memangnya menurut kamu apa? Begini-begini, oh ternyata anaknya sudah cukup paham. Makanya kadang-kadang kalau kita sering ngomong tanpa tahu isi otak anak, anak itu sering mengeluh dan akhirnya ujung-ujungnya orang tua dibilang apa, Bapak dan Ibu? Kaset kusut, diulang-ulang terus. Mending kalau lagunya bagus, nah itu repot. Ya. Kemudian menjadi orang tua atau menjadi sahabat. Sebaiknya kalau Bapak dan Ibu pasti punya sahabat. Kalau sama sahabatnya memberi saran, pasti apapun diturutin, ya kan? Namanya juga sahabat. Lebih baik kalau punya anak remaja apalagi, kita harus terjun dan berpartisipasi terhadap apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan. Nah, terakhir, tips untuk orang tua, apa saja nih singkatnya? Empati, Pak, Bu. Harus tahu, PJJ itu tidak mudah. Gurunya aja puyeng, ya kan? Apalagi anak-anak. Kemudian anak mungkin akan mengalami social phobia atau kecemasan. Tugas-tugas kadang-kadang keluhan anak-anak tuh gitu ya. Saya udah submit tugas, ternyata gurunya yang nggak nerima atau nggak baca email, ya kan, dan lain-lain. Tahu-tahu pas bagi rapot nilainya kosong, anaknya stres, padahal gurunya nggak teliti, ya kan. Kemudian empati karena anak pasti merasa jenuh dan bosan. Pak, Bu, kita sudah puas bermain. Zaman kita kecil belum ada pandemi, tapi anak-anak tuh dunianya sebetulnya bermain. Tapi sekarang pandemi sudah merenggut kebahagiaan mereka. Empati. Kemudian partisipatif, sikap seperti apa? Bantu tugas sekolahnya, jangan cuma ngomel. Ciptakan suasana yang riang dan menyenangkan di rumah. Udah pandemi, nggak punya duit, di rumah kayak horor, wow, ya. Kemudian aktif berkomunikasi dengan pihak guru. Ya, Bu, jadi gimana dong, Bu? Ibu juga jangan marah-marah aja. Ini anak saya jadi gimana solusinya gitu ya. Kemudian suportif, dukung anak untuk menggapai cita-citanya. Bantu anak bangkit saat sedih dan kecewa dan jadilah pendengar yang baik. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Waspada daily hassles, intinya kerepotan, kerumitan sehari-hari yang terjadi terus-menerus, tidak ada jalan penyelesaiannya. Sepertinya sepele tapi terjadi terus-menerus, itu berdasarkan jurnal penelitian membuat justru tingkat stres paling besar. Contoh, anaknya 5, kecil-kecil, turun tangga, ya, di rumah semua kan, kalau sekolah kan rumah kosong dong, tinggal mami aja sama mbak. Wah, begitu pandemi di rumah semua, anaknya 5, umurnya 15, 11, 10, 9, 5. Repot, ya kan? Ada yang numpahin air minum, ada yang nangis, ada yang belum bangun, ada yang teriak-teriak, pusing. Makanya emak-emak banyak yang frustasi, bener nggak? Nah itu karena sering terjadi yang namanya daily hassles. Atau karyawan baru keluar komplek udah kena macet, dan itu sehari-hari nggak bisa dihindari, itu juga bikin daily hassles. Kok ini? Ya, berikutnya. Jadi harus apa sih Bapak dan Ibu? Ada 6 tips yang bisa dilakukan. Saya mau highlight poin A, E, dan F ya. Tetap tenang apapun yang terjadi. Kalau kita tidak tenang, kita sendiri akan memperburuk keadaan. Tetap terupdate dengan informasi. Nggak tahu kalau sekarang udah endemi. Mas taunya masih pandemi. Ya, jadi kita sendiri merepotkan hidup kita. Dan buatlah rutinitas menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Ya, kalau bisa dibikin lebih mudah dan menyenangkan, kenapa tidak? Begitu. Nah, ini sesuai saran WHO, ada tips-tips untuk mengelola stres, bisa dibaca Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini saja materi dari saya Bapak dan Ibu, semoga cukup membantu. Wah, saya lama ya materinya. Oke, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mempersedikit pertanyaan kan nggak apa-apa. Nah, ini quote sedikit dari Anne Frank, I don't think of all the misery, but of the beauty that still remain. Intinya jangan berfokus kepada kesengsaraan. Kalau bisa kita berfokus kepada hal-hal yang masih kita bisa nikmati, kita syukuri, saya rasa itu akan jauh lebih baik.
Demikian materi dari saya, Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa ditanyakan. Selamat malam. Saya izin stop share screen-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dokter atas paparannya. Ini menarik banget, Dok. Saya hampir 3 halaman ini nyat gitu ya. Jadi ada poin-poin yang luar biasa tadi, ngalir juga gitu ya, dari awal sampai ujungnya ada conclusion gitu, ada saran dari dokter tadi. Memang kalau yang saya tangkap ini ujung-ujungnya sama orang tua semua ya, Dok ya, sama orang tua semua, dan balik lagi gitu ya, ke orang tua lagi. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, kami persilahkan kepada IT untuk putar satu video, silakan. Junisa, anakku. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Kalau misalkan dulu aku tuh yang dipikirin kan cuman main, belajar gitu aja kan. Tapi kalau sekarang karena aku udah jadi orang tua, banyak yang aku pikirin. Kayak aku harus cari uang juga, terus aku juga harus ngurus anak, aku juga harus ngurus suami, dan aku juga bisa ngerasain apa yang papa sama mama rasain waktu itu gitu loh. Kalau dulu kita selalu nganggap mama tuh nyebelin banget tuh, suka ngomel-ngomel kita. Dan aku sama adik-adik aku tuh pasti suka kayak sebel gitu, kesel kalau bisa dimarahin. Tapi ternyata setelah jadi orang tua, aku tuh jadi tahu kalau misalnya kita ngomel tuh untuk kebaikan kita gitu. Aku udah pernah rumah tangga. Iya. Susah mah ternyata jadi orang tua itu. Mungkin itu kali ya yang selama ini mama rasain, ngebesarin Dedek dari kecil sampai sekarang. Pak, aku mau tanya gimana sih rasanya waktu ngurusin aku kecil? Lagi kecil emang agak bandel dikit lah gitu. Sampai-sampai kamu itu kan jatuh dari motor sampai pakai tongkat kan gitu. Nah, terus alhamdulillah udah sembuh, terus langsung bisa kuliah kan gitu ke Bandung apa gitu. Kalau papa itu lagi ya belum punya uang gitu untuk nengok-nengok ke tempat kuliah gitu, ya agak sedih juga gitu. Jadi harus nunggu gajian dulu emang karena pegawai negeri. Nah, jadi waktu pilot bapak sama mama berjuang untuk berjuang 5 anak supaya bisa jadi orang yang berguna, yang mandiri ya gitu. Dede masih kecil, umur 2 bulan, bayi masih kecil sudah ditinggal bapaknya. Disitulah mama harus berjuang demi anaknya buat mencukupi kehidupan, bisa makan sehari-hari. Pak, papa bangga gak sih sama aku? Sangat-sangat bangga sekali lah gitu ya. Jadi melihat kamu udah jadi orang tua, udah punya suami, udah punya anak, bahkan sekarang udah mau 2 anaknya. Sekarang sudah jadi orang tua, sudah punya Almar. Kamu harus bisa menjaga Almar, mendidik Almar sampai besarnya nanti. Suatu saat Mama bangga punya kamu. Sekarang Mama bangga sekali sama Junisa. Junisa udah dewasa, terus udah bisa mandiri, udah bisa berkeluarga yang berbakti sama orang tua. Terima kasih ya Ma, selama ini tuh udah gedein aku, udah support aku, udah dengar keluh kesah aku terus. Yang penting aku doain supaya Mama bahagia dan panjang umur selalu. Makasih. Mama udah jadi orang tua yang terbaik buat Dedek. Makasih ya Pak.
Ya, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, tadi cuplikan di videonya luar biasa menyentuh ya, Ayah Bunda sekalian. Jadi kalau misalkan melihat tadi, saya terucap perkataannya dokter tadi di awal. Kalau sekarang kita jangan hanya olahraga yang ditonjolkan, tapi ada olah jiwa gitu ya. Nah, kaitan dengan video tadi, kita sebagai orang tua tentunya ingin menjadikan anak kita sesuai dengan keinginannya gitu ya. Kalau tadi dokter sampaikan, kalau dulu gitu ya, kalau dulu cara mengajarkan itu seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Kita harus mengikutinya dengan gaya kekiniannya seperti apa. Karena beda-beda nih anak sekarang dengan yang dulu kita mungkin ya, cara teknik pembelajaran dan lain sebagainya itu luar biasa menarik. Nah, di sini Prudential menyediakan nih Bapak Ibu sekalian, kalau dulu nabung dana pendidikan bisa di bawah bantal. Kalau sekarang nggak di bawah bantal lagi, bisa ke insurance. Ya, itu nanti Bapak Ibu sekalian silakan hubungi yang mengundang Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, jika ingin mendapatkan informasi lebih terkait Prucerah. Baik, dokter, kita masuk ke Q&A sesi pertama nih, dok. Jadi di sini sudah ada 7 pertanyaan ternyata, dok, luar biasa ya. Ada 7 pertanyaan nih, dok. Yang pertama saya bacakan saja ya, dok ya, dari Ibu Tasya. Nah, Ibu Tasya ini bertanya, yang pertama ada 2 pertanyaan dari Ibu Tasya. Tasya ingin izin bertanya kepada Dr. Oriza. Yang pertama, adakah beda antara bakat dengan kesukaan? Kekhawatirannya adalah ketika kita arahkan dia pada kesukaannya, ternyata Ananda tidak berbakat pada hal tersebut. Itu yang pertama, dok. Yang kedua, tentang pemimpin besar lahir dari gagasan besar orang tua. Adakah parlementer bagi orang tua agar tidak sampai memaksakan visi orang tua, namun tidak sesuai dengan minat anaknya sendiri? Nah, itu dok, 2 pertanyaan dulu. Silakan, dok. Masih di mute, dok? Nah. Ya, saya langsung jawab kepada Bu Tasya nih, karena waktunya juga terbatas, mungkin supaya semuanya kebagian. Singkatnya, ada bakat, ada minat, Bu. Kalau minat, belum tentu berbakat. Kalau ada bakat, belum tentu disalurkan, gitu ya. Nah, jadi makanya sekaligus menjawab poin kedua, supaya nggak kita memaksakan. Jadi harus bagaimana, kalau di psikologi itu ada tes minat bakat, Bapak dan Ibu, jadi bisa ke psikolog terdekat untuk minta tes minat dan bakat bagi anaknya. Nanti akan kelihatan apakah dia lebih ke science, lebih ke social interaction, atau lebih ke literasi, atau misalnya ke outdoor, itu akan kelihatan semuanya. Itu ada 12 jenis bakat minat, itu bisa nanti psikolog akan memberikan penjelasan. Kira-kira seperti itu dulu, mungkin cukup mewakili ya Ibu Tasya. Terima kasih. Berikutnya Kang Ade. Ya, terima kasih dokter. Nah, ini Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, tadi kalau misalkan mau tes minat bakat bisa juga nih langsung ke Dr. Oriza. Dr. Oriza di Mayapada Hospital praktek di hari Kamis ya, Dok ya. Jam 1 ya, Dok, mulai jam 1 ya. Ya. Di mute, dok? Jam 10 sih. Oh, jam 10, sorry, jam 10 ya, dok ya, jam 10. Nah, ini Bapak Ibu silakan catat nih, nanti bisa langsung konsultasi sama Dr. Oriza. Baik, pertanyaan kedua nih, dok. Pertanyaan kedua dari Bu Retno. Dari Bu Retno menanyakan, malam dokter, bagaimana cara untuk agar anak tidak stres dalam PJJ? Dan bagaimana orang tua menanganinya? Kadang orang tua juga stres dalam menghadapi PJJ. Silakan, dok. Bu Retno, kalau tadi disimak materinya dengan baik, itu jawabannya semua ada, gitu ya. Jadi Bu Retno jangan cuma nanya nih, tapi nyimak juga dong, materinya bagus sekali sebab ya, gitu. Tapi kalau memang tadi mungkin ada yang terlewat, bisa dijawab bahwa ya supaya tidak stres ya kita harus menciptakan kebahagiaan, gitu ya. Tadi ada 4 hormon juga, kita juga harus menciptakan parenting yang tepat, gitu kan. Kita juga harus berkutat dengan value. Semakin tekanannya kuat, value-nya juga harus kuat. Value itu fondasi kita untuk hidup. Angin puting beliungnya semakin kencang, ya rumah kita fondasinya harus semakin kuat, kalau enggak rubuh, kan gitu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan slide-nya ya, jadi bisa dipahami di situ. Hormon kebahagiaan tadi juga sudah disampaikan, jadi anaknya suruh mendengarkan musik,
suruh untuk ngobrol sama teman, kan bisa. Sekarang ada metode kayak ada WhatsApp chat gitu ya, dan lain-lain itu kan bisa sambil ngobrol. Jadi anak nggak terlalu stres. Kira-kira itu sih. Gitu. Terus tadi juga ada tips-tipsnya harus partisipatif, komunikatif, ya kan, ngobrol juga sama gurunya. Jadi anak saya bagaimana nih baiknya dan lain sebagainya. Berikutnya. Ya, berikutnya ini pertanyaan ketiga, Dok. Terima kasih yang kedua tadi ya. Nah, yang ketiga dari Ibu Hana. Bu Hana, malam Dok, saya ada anak remaja nih. Semenjak pandemi ini kelihatan lebih pemarah dan kadang protes jika saya tegur untuk fokus pada laptop yang gurunya lagi ngajar. Kadang kasihan juga sih. Bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa lebih happy dalam belajar? Siapa tadi, maaf? Bu Ibu siapa? Hana. Oh, Ibu Hana. Bu, anaknya udah capek di depan laptop, nggak usah ditegur. Cukup disindir dengan bercanda. Kita harus tetap menciptakan keceriaan. Tadi saya sudah bilang berkali-kali. Wah, duduknya udah ngelewat begini nih ya, ya kan? Capek gitu. Wah, duduknya seru banget nih, gitu. Jadi nggak kelihatan cakep dong anak mama, misalnya. Cukup. Jangan terlalu keras lah, gitu ya. Yang penting hasil akhir. Ujian ya ujian, ngerjain tugas yang ngerjain tugas. Kalau misalkan dari jam 7 loh Bu, Ibu deh cobain. Dari jam sehari aja. Capek Bu. Saya bukannya ngebela anak ya, tapi saya sendiri sebagai psikolog harus berusaha untuk empati. Bukan anak saya, itu anak ibu-ibu semua. Nah, jadi ada baiknya ibu empati terhadap anak ibu sendiri. Jadi misalnya kita bisa pancing, kita gorengin snack sambil makan, diam-diam, gak apa-apa. Off cam tapi kasih minuman hangat nih, minuman ini saya nggak mau promosi ya, tapi saya punya. Oh, ya kan? Diam-diam ya, nggak apa-apa lah. Masa gurunya negur, kamu minum? Ya ampun Bu, masa nggak boleh minum gitu ya? Ada lah misalnya minuman dingin, dibikinin teh atau apa. Tapi kalau minum tegak dong duduknya, ya apapun caranya deh, jangan terlalu seperti kayak atasan ke bawahan, Bu. Tolong deh, ya kasihan anaknya. Udah capek, udah jenuh, ditambah lagi ibunya komentar kayak gitu, nggak empati banget. Kan tadi saya bilang kunci pertama dalam pengasuhan empati, gitu. Makanya kalau mau membuat anak berprestasi, tahu dulu kondisinya. Makanya sekarang gini deh, jangan protes dulu. Ibu duduk dari jam 7 sampai jam 2, sok. Ya. pakai ini loh, pakai nonton slide dari guru loh ya. Enggak nonton drakor loh ya. Gitu. Mudah-mudahan cukup membantu Bu Hana. Terima kasih. Iya, jadi luar biasa ya. Balik lagi ke orang tua. Kalau tadi kata dokter ada gorengan, ada makanan, kita kasih cemilan, 10, 11 gitu ya dok ya, biar anak lebih tertarik untuk belajar gitu ya. Sedikit-sedikit kan nggak apa-apa, minum mungkin, minuman dingin, dibeliin boba kan nggak apa-apa lah. Iya, kasihan benar. Anaknya. Apalagi kalau anaknya baru kelas 2 SD, ya kan? Anaknya baru kelas 2 SD, tapi terus harus duduk benar-benar fokus selama berjam-jam gitu ya. Kalau kita ngisi seminar dibayar loh. Ya kan gitu. Jadi saya rasa itu yang harus kita pertimbangkan. Iya, siap. Terima kasih dok. Sebelum ada pertanyaan lagi nih dok, sesi kedua ada video dari kami, silakan dari IT. Aku juga pengen anak-anak aku, Rafathar, ataupun adiknya Rafathar ini bisa jadi orang yang lebih hebat dari papanya. Aku baru tahu nih, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana pendidikan. Aku juga baru tahu ternyata itu tuh adalah asuransi jiwa dari Prudensia. Tadinya sempat bingung kenapa ya asuransi jiwa, katanya asuransi nggak bisa buat dana pendidikan dan juga nggak bisa disamain. Tapi ternyata enggak. Ada yang namanya asuransi jiwa syariah Pru Cerah. Ya amit-amit nauzubillah min dzalik, aku sama Raffi gitu ada kenapa gitu. Nah, itu tetap dana itu akan tetap berjalan. Karena Pru Cerah ini memberikan manfaat berupa dana pendidikan yang akan diberikan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan polisnya. Jadi ini bisa dipakai untuk bayar masuk sekolah, untuk kuliah anak. Selain itu juga manfaatnya dana bulanan yang akan diberikan setiap bulannya selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan polis. Oke, itu tadi Pak Raffi. Bagaimana beliau pengen Rafathar dan adiknya
seperti yang diharapkan beliau. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan dana pendidikan. Oke, silakan hubungi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mengundang Anda sekalian. Ini ada yang terlewat katanya Dok dari Bu Ratna nih. Mohon maaf Dok, tadi pertanyaan saya belum selesai Dok. Bagaimana cara menghadapi anak remaja? Gitu. Nggak bisa Bu Hana, kalau Ibu mau tanya remaja, itu kan Ibu tanya anak Ibu. Nah, sedangkan karakter anak remaja kan masing-masing berbeda. Kalau kita jawab di sini, saya menjadi salah. Kalau lebih baik bertanya karakter remaja, lebih baik tanya tentang kondisi anak Ibu secara utuh gitu ya. Dan itu sebetulnya masing-masing kan berbeda ya. Tadi sudah dilihat di slide pertama ada ya, masing-masing kebutuhan psikologis dasar ada kan gitu untuk anak usia anak apa, pubertas apa, remaja apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan usia remaja yang dibutuhkan adalah kebutuhan untuk pencarian identitas diri, jati diri, kemudian ada narsis juga misalnya, ya berarti kita harus penuhi kebutuhan-kebutuhan dia untuk narsis. Sering anak menjadi konflik dengan orang tua karena nggak dikasih gadget, pelit. Nah, misalnya, atau aku mau jalan-jalan hangout sama teman-teman, aku nggak dikasih gitu ya. Nah, jadi kita sendiri harus berusaha untuk mengerti. Oke, tapi PR kamu udah beres belum? Tugas kamu udah beres belum? Besok ulangan udah belajar belum? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau menghadapi tadi kan sudah ada Bu disampaikan menjadi sahabat gitu loh. Kan tadi udah disampaikan loh sama saya ya. Mamahnya nggak nyimak. Oke, berikutnya. Ya. Menjadi sahabat bagai kepompong ya Dok ya. Jadi, ya karena kalau anak remaja mungkin kalau pada anak-anak ya kita masih bisa suruh, ayo mandi, ayo ini. Nah, kalau pada anak remaja di mana dia sudah tahu mana yang benar mana yang salah, mereka juga sudah punya willingness gitu ya. Jadi lebih baik kita memberikan pemahaman. Menurut kamu penting nggak sih kamu pacaran? Diajak diskusi. Kayak Kang Ade sama sahabat kan gitu kan, gitu. Emangnya perlu ya, gitu, macet-macetan. Emang kudu banget bawa mobil, Dek. Kamu coba aja deh naik angkutan umum. Enggak macet panas. Tapi kan begini-begini sama. Ngobrol, diskusi Bu. Ya, jadi menghadapi anak remaja harus diskusi dan menjadi sahabat. Betul. Berarti kalau misalkan tantangannya ada lebih suka di rumah daripada main di luar, tinggal diskusi ya Dok ya. Ujung-ujungnya diskusi. Ya, semua hal lebih baik didiskusikan. Iya, tentang pendidikan, tentang masa depan dia mau jadi apa, tentang hubungan pertemanan dengan lawan jenis itu penting sekali, ya kan? Gitu. Ya, Jangan cuma nyuruh, nggak boleh pacaran, masih kecil. Anak sekarang nggak bisa gitu loh, karena banyak membrowsing apapun. Kalau dulu kita digituin, dia nurut, oh oke, kita nggak tahu apa-apa, oh nggak boleh pacaran, oh nanti jadi anak nakal, oh ya. Tapi anak sekarang kita harus punya banyak justifikasi. Kalau anak sekarang bahasa susahnya, justifikasinya apa? Saya nggak boleh pacaran, aku ranking 1 terus. Temanku banyak, tugas beres terus. Aku tetap ibadah. Terus repotnya aku di mana? Nah, lo coba jawab. Masih kecil, aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu. Kalau kita tidak muncul sebagai sahabat, tapi terus-menerus memposisikan diri sebagai orang tua, ya kita nggak bakal pakai. Makanya sering terjadi nggak nyambung, gitu. Nggak nyambung ya. Ya benar-benar Dok, benar-benar. Ada keponakan juga yang seperti itu sih Dok. Ngobrolnya juga yang asik, yang terus-terusan aja. Gitu. Betul. Biar jadi bestie ya Dok ya. Kalau bisa. Kalau bisa, iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Dok dari Bapak Heri Bertus. Selamat malam Dok, apakah seseorang dengan IQ-nya pas-pasan tetapi suka membaca literatur dan luas wawasannya akan berpengaruh pada tes IQ-nya? Jawabannya singkat, kalau dia banyak membaca, wawasannya luas, IQ-nya nggak mungkin kecil. Justru karena anak Bapak banyak membaca, IQ-nya pasti terupgrade Pak. Karena apa? Karena dalam psikotes itu ada pertanyaan tentang wawasan dan common sense juga. Dan common sense dan wawasan itu kan kita dapat dari bacaan-bacaan. Gitu. Berarti tetap bisa di-upgrade ya Dok ya? Anak kita baca koran nih atau online berita. Pemerintah menggalakkan paru-paru kota. Dengan ada paru-paru kota, udara menjadi bersih. Itu ada loh di pertanyaan. Di SBM apa di UN gitu.
untuk misalnya membuat udara bersih yang harus kita lakukan, melebarkan pedestrian, kemudian membuat ganjil genap. C, menambah jumlah tanaman di perkotaan, di taman kota. Yang benar yang mana? C kan? Nah itu. Dan itu anak kita bisa tahu karena dia baca berita-berita. Nah itu. Jadi itu meningkatkan nilai IQ juga, Pak. Kira-kira itu jawabannya, Pak Heri. Ya, siap. Berarti tinggal difasilitasi Pak Heribertus ya. Ya, beli koran. Sekarang masih ada koran nggak ya, Mas? Saya dulu terakhir kayaknya sejak pandemi saya udah nggak langganan koran. Korannya di online sekarang, Dok. Ya. Baik. Saya masih konvensional itu langganan koran. Oh, siap. Ya. Baik. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Rahmat Mulyadi. Izin bertanya, Dok, bagaimana cara mengkomunikasikan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kurang baik bagi anak kami, misal banyak sosmed dan juga games. Kadang saat selesai menyampaikan, kami merasa anak menjauhi kami. Ini aja jadi dilematis, menyampaikan hal yang disukai, tapi ternyata itu nggak baik. Bagaimana ya, Dok, itu mengkomunikasikannya? Kita pakai pengumpamaan. Karena anak-anak milenial hidup dengan pembenarannya sendiri. Merasa benar, merasa yakin. Kalau kita, gini deh, bapak-bapak deh misalnya ya. Bapak-bapak itu membaca suatu pengetahuan, tetapi setengah-setengah. Misalnya, bahwa gadget itu, gunanya gadget itu bisa membuat anak kecanduan, titik. Tapi tidak melihat dampak positifnya, bahwa dengan gadget anak menjadi bisa membrowsing berita-berita yang positif, bla bla bla. Kalau kita membacanya setengah-setengah, itu kita menjadi cemas kan. Jadi saya kalau ngeliat Kang Ade gitu, main HP terus, aduh Kang, ulah atuh Kang gitu ya, nanti Akang bisa kecanduan. Hanya itu yang dia tahu, yang saya tahu, karena saya bacanya setengah-setengah. Ini bahayanya kalau membaca berita atau pengetahuan hanya setengah-setengah. Pasien juga suka gitu, Bu, ini bawa anaknya umur 5 tahun, Bu. Iya Bu, ada yang bisa dibantu. Iya Bu, ini anak saya autis. Oh ya, saya bilang gitu. Kok bisa? Ibu tahu dari mana, Bapak tahu dari mana? Coba, nih Bu, wah dikasih kertas. Ini saya baca. Wah, di sini ciri-cirinya persis Bu, anak saya itu autis. Wah, ini Bapak Ibu mendiagnosis sendiri anaknya gitu ya. Bahaya sekali gitu. Yang itu nggak ada anak saya tuh kalau dipanggil nggak nyaut, nggak ada kontak mata. Ternyata memang anaknya kesel sama bapak ibunya. Semua dua-duanya kerja. Kalau pulang sibuk dengan dirinya sendiri, mandi, makan, mainan gadget, anaknya cuma disapa sekadarnya. Ya anak cari-cari perhatian dong, dan menjadi nakal sengaja dipanggil nggak nyaut, atau dibilang autis, misalnya kayak gitu. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaan. Komunikasi, yang penting memberikan analogi-analogi. Memangnya kalau kamu mainan gadget terus, kapan kamu belajarnya? Dibalikin, suruh jawab. Jangan, kamu nggak boleh kayak gitu, karena nanti kalau dengan kamu main gadget terus, kamu bakal bla 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 bla. Oh, kaset kusut, nggak bakal dengar. Ditanya, menurut kamu, saya juga kadang-kadang gitu kok. Dan anak-anak akan lebih apresiat karena dia jadi tahu, oh ya saya salah. Kira-kira itu sih. Ya, jadi sekali lagi, tadi kan saya udah ada di slide ya, memberi isi pikiran versus mengerti isi pikiran. Nah ini contohnya. Jadi daripada, kamu tahu nggak sih, Papa baca ya, gadget itu gunanya bisa membuat begini-begini. Anaknya, lah. Jadi menurut kamu kenapa? Kamu tuh kalau main gadget sampai malam, gunanya apa? Tapi siapa tahu, aku kan udah kelas 3 SMA, Pak. Aku harus mencari beasiswa. Siapa tahu ada beasiswa S1. Jadi aku malam tuh browsing. Kalau siang Papa nggak tahu. Jaringan kita lemot. Oh, ternyata dia begadang itu. Ternyata dia lagi browsing sesuatu yang bermanfaat. Daripada sibuk marah anaknya udah sakit hati, lebih baik kita tanya, kamu ngapain sih? Gitu kan, misalnya. Kira-kira itu mudah-mudahan dipahami. Iya, menarik ya Dok. Kalau bicara tentang yang tadi. Sebentar. Masya Allah, semoga bisa saya terapkan di rumah ya Dok. Apa tadi? Oh ini yang tadi bertanya.
mau Rahmat. nahan emosi banget lihat anak main gadget dulu di rumah, tugasnya juga terbengkalai. Kalau gini jawabannya adalah dari nilai hidup, living of value tadi, di poin ketiga dalam parenting. Ada ya, menciptakan kebahagiaan, kemudian menciptakan hormon kebahagiaan, terus kemudian yang ketiga tadi adalah value atau nilai hidup. Nah, jadi maaf nih, pembentukan karakter itu di 5 tahun pertama. Kalau iklan susu itu golden period. 80% kapasitas otak penyerapan anak itu terhadap segala sesuatu di 5 tahun pertama. Jadi kedisiplinan, hormat kepada orang tua, tanggung jawab itu dimulai di 5 tahun pertama. Sisanya 20% itu berkembang dari umur 6 sampai 18. Sesuai batasan WHO, anak-anak 0 sampai 18 tahun. Sekarang kalau anak demikian tidak bertanggung jawab, demikian tidak punya motivasi, pertanyaan saya satu Pak, justru ke Bapak. Apa yang Bapak ajarkan di 5 tahun pertama? Kalau Bapak sudah mengajarkan anak disiplin, sikat gigi sendiri walaupun belepotan, mandi sendiri walaupun belepotan, akhirnya dimandiin juga lagi. Makan biarpun berantakan kayak ceker ayam, akhirnya ayo belajar makan sendiri. Anak akhirnya belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Masuk akal nggak? Ya kan? Nah, sekarang udah selesai makan, ini sisa nasi yang ada di meja berantakan, ayo beresin, ambil tisu, beresin. Anak besok. Nah, sekarang kalau akhirnya dia menjadi main gadget terus dan nggak melakukan tugas, itu kan hanya dampak dari sekarang. Fenomena gunung es loh. Gitu loh, Kang. Bener nggak, Kang? Ya, masuk akal ya, Kang? Nah, Ya, gitu. Jadi, setuju, Dok. sekarang perbaiki value-nya. Mau tidak mau. Kalau cuma diomelin, kalau tanpa perubahan value percuma Pak. Bapak capek, nanti emosi lagi. Ntar Bapak darah tinggi, jangan ya. Kira-kira itu, Kang, berikutnya. Siap. Living of value. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bu Renata. Bagaimana membangkitkan semangat anak untuk kembali ke sekolah jika nanti sudah tidak daring lagi dan sudah full belajar tatap muka di sekolah? Putus-putus, punten. Kang Adi putus-putus. Putus-putus ya dok ya? Sorry. Ulangi apa? Bagaimana membangkitkan semangat anak untuk kembali ke sekolah jika nanti sudah tidak daring dan sudah full belajar tatap muka karena mereka sudah terlalu nyaman untuk sekolah di rumah? Membangkitkan itu tugas rame-rame ya, tugas orang tua, tugas guru, dan sekarang kalau nggak salah juga ada metode sekolah hybrid, ya kan, jadi separuh-separuh gitu. Jadi untuk membangkitkan, sekarang gini deh, nggak usah untuk sekolah, membangkitkan anak untuk mau melakukan hal yang kita mau. Kuncinya tadi sudah ada, satu, kita harus berpartisipasi. Kita pengen anak kita bisa berenang ya, kita nyemplung dulu ke kolam. Sini, dipegangin nanti, pelan-pelan dilepas. Berpartisipasi. Kita pengen anak kita bersih-bersih rumah, ya kita juga sambil bersih-bersih. Jadi bilang, yuk sama-sama yuk, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, jadi untuk bisa mau sekolah udah nyaman, kan kenyamanan itu terbentuk tidak sehari 2 hari. Itu berbulan-bulan, 2 tahun di rumah udah nyaman, ya wajar. Kalau sekarang harus struggling ibu meyakinkan anak ibu supaya mau ke sekolah lagi, ya nggak apa-apa. Itu perjuangan orang tua, ya nikmatin aja. Sehari nggak mau, ya biarin ngadu aja sama gurunya, Bu. Ini anaknya nggak mau, boleh ya dia online lagi, pelan-pelan, gradually, bertahap. Besoknya dicoba lagi, baru sejam 2 jam nggak nyaman, pulang ya pulang, gitu aja. Jangan dipaksa. Kan pemerintah juga nggak maksa, bener nggak? Yang mau online mangga, yang nggak online mangga, ya kan? Pembelajaran tatap muka juga baru 25%. Yang mau saja, yang lain silahkan online di rumah, kan gitu. Dengan cukup membantu untuk Bu Renata, penanya ke-6. Ya. Mungkin sekarang yang berikutnya. Ini ada satu lagi terakhir nih dok. Bagaimana membuat anak minat membaca buku yang tinggi di era digital saat ini? Umur berapa dulu anaknya? Kebiasaan orang tua suka membaca atau tidak?
karena anak terbentuk dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Cuma nyuruh-nyuruh tapi orang tuanya mainan gadget terus, ya anaknya nyontoh dong, gitu. Makanya ada istilah, seorang chef anaknya pasti suka uprek-uprek di dapur. Seorang penjahit anaknya pasti suka gitu, keterampilan setidaknya belajar menjahit. Ibunya penyanyi, anaknya pasti suka dandan-dandan, nyanyi-nyanyi. Itu kan otomatis loh, ya kan? Nah sekarang supaya anaknya mau membaca buku, terus bapak jangan kepedean, maaf nih, ibu juga jangan kepedean, terus kamu baca buku, nyuruh-nyuruh, partisipasi, ayo kita sama-sama membaca buku cerita, yuk, terus nanti kamu cerita, mama cerita ya, kamu baca buku apa, cerita ke mama, nanti kalau yang udah cerita, kita dapat hadiah loh, es krim, mama udah habis dari minimarket, beli, ya jadi seru-seruan, pakai rewards juga, pakai partisipasi, dan suasananya harus seru, intinya itu. Iya, menarik banget ya dok ya. Memang balik lagi kita harus menjadi role model buat anak-anak kita gitu ya. Jadi biar nanti mereka juga mengikuti, oh orang tua saya kayak gini, orang tua saya kayak gitu. Wah, ntar ujung-ujung balik lagi kaca kita juga itu kan, anak kita gitu. Ya. Seperti itu. Dalam bersikap, gitu kan. Betul. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Dr. Oriza Sativa sudah 7 pertanyaan tadi dijawab, luar biasa bermanfaat sekali. Ayah bunda sekalian silahkan bisa diterapkan nih di rumah untuk anak-anaknya gitu ya, apalagi di masa pandemi menjelang endemi gitu ya. Nah ini juga jadi satu PR lagi gitu ya. Nah untuk bisa konsultasi lebih lanjut, kami informasikan kembali bisa datang ke Dr. Oriza Sativa langsung gitu ya di Mayapada Hospital setiap hari Kamis jam 10 ya dok ya. Ya, oke, kita say thank you kepada Dr. Oriza Sativa. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga bermanfaat. Kepada Kang Ade, terima kasih. Mayapada Hospital, Bright Future, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Oriza. Ya, ini ada Certificate of Appreciation buat Dr. Oriza Sativa. Ya, terima kasih dok. Deh, sebentar ya, saya foto dulu. Ya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat, dan kalau Bapak Ibu masih ragu tentang aduh gimana ya, yakin atau enggak ya, bisa, nggak apa-apa Bu, latihan ya, namanya parenting zaman sekarang memang susah gitu, tapi tetap harus semangat. Yang penting tuh kita empati dulu, mengerti. Jadi sekarang kalau kita empati, anak kita jadi tahu betapa kita itu menghargai apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan, sehingga anaknya jadi nurut apapun yang kita inginkan gitu. Jadi harus dua arah. Kira-kira itu mudah-mudahan. Ya, luar biasa. Kata-kata pamungkas dari Dr. Oriza Sativa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dicatat tadi ya, dicatat Bapak Ibu sekalian, ini bermanfaat sekali. Dan catatan saya aja ini banyak gitu ya di buku ya. Cuman sebentar aja ini ya. Kalau misalkan SKS cukup banyak sebenarnya dok ya kalau kuliah. Iya. Nah terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Oriza Sativa dan teman-teman dari Mayapada Hospital. Sebelum saya informasikan 5 penanya terpilih gitu ya, 5 penanya terpilih yang sudah dipilih oleh panitia. Ini ada satu video menarik ya. Kami pernah melakukan satu survei. Apa itu surveinya? Kami persilakan kepada IT untuk memutar. Kita semua pasti setuju bahwa menyiapkan dana pendidikan adalah investasi terbaik untuk putra-putri kita. Dari survei yang diadakan oleh Nielsen, 81% orang tua menginginkan anaknya bersekolah sampai jenjang S1. Dari hasil tersebut, kami mengadakan survei lanjutan kepada 166 responden. Ternyata baru 25% yang menghitung dan mempersiapkan dana pendidikan anaknya. Sisanya sudah menghitung tapi belum mempersiapkan, atau sudah mempersiapkan tanpa memperhitungkan secara khusus. Dan dua hal ini sering memunculkan potensi masalah di masa depan. Terbukti banyaknya pinjaman online yang saat ini menawarkan ikan. Pasti karena banyak yang memerlukan kan? Potensi masalah pertama adalah saat anak masuk kuliah, ternyata orang tua sudah memasuki masa persiapan atau bahkan sudah pensiun, sehingga tidak lagi produktif dan belum ada sumber income lainnya.
Yang kedua, dari hasil survei, banyak orang tua menyiapkan dana pendidikannya dalam deposito, properti, dan emas. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan aset tersebut belum bisa dicairkan sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Emas misalnya, bisa saja pada saat digunakan, harganya justru sedang turun. Atau, kita belum ketemu pembeli properti dengan harga yang cocok. Yang ketiga, ada juga kemungkinan hasil pengembangan investasi kita tidak sesuai harapan pada saat dibutuhkan. Misalnya pada saat putra-putri kita masuk kuliah di awal masa pandemi kemarin, sedangkan harga saham sedang turun-turunnya. Dan menariknya yang keempat, hampir separuh dari responden luputkan faktor inflasi di masa depan. Sehingga memunculkan potensi masalah lain ketika orang tua menyadari bahwa pemasukan saat pensiun sudah tidak seperti dulu. Biaya belanja harian naik, dan banyak biaya tak terduga. Plus tentunya masih harus mensupport biaya kuliah anak. Mengharapkan beasiswa? Nggak salah sih, tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak peminatnya dan aturan-aturannya di masa depan. So, alangkah lebih bijak kalau kita juga mempersiapkannya dari sekarang. Memperkenalkan Prucerah, sebuah program Education Cash Flow Planner dari Prudential Syariah. Program inovatif ini akan membantu para orang tua sejak hari ini mengatur dan mengamankan arus kas di masa depan saat putra-putri kita masuk di jenjang pendidikan tinggi. Perkenalkan, ini Cinta, usianya 6 tahun. Buat sekolahnya nanti, papanya mulai mempersiapkan dengan 1 juta per bulan mulai hari ini. Sehingga saat Cinta mulai kuliah di usia 18 tahun, Prucerah akan memberikan tambahan uang pangkal 80 juta. Dan Cinta juga mendapatkan tambahan uang kuliah 2 juta per bulan sampai 4 tahun ke depannya. Jadi papanya kebantu banget cash flow-nya. Oh iya, nilai yang diberikan itu sudah fix, jadi tidak terpengaruh oleh naik kondisi investasi di masa depan. Total yang disetor papanya Cinta 162 jutaan. Dan total yang bakal diberikan oleh Prucerah adalah 176 jutaan, belum termasuk bonus. Saat ini, kita pasti sudah mempersiapkan dana pendidikan menggunakan deposito atau sukuk atau emas. Ada juga yang mempersiapkannya menggunakan reksadana atau saham, bahkan juga properti. Prucerah didesain sebagai jaring pengaman atau bumper bawah. Jadi tugasnya memberikan kepastian arus kas di masa depan jika ternyata 3 instrumen di atas tidak sesuai harapan saat diperlukan. Seperti ternyata harga emasnya tidak sesuai saat diharapkan. Atau harga saham malah drop saat mau dicairkan. Dan properti yang akan dijual belum ada pembeli yang tepat. Yang kedua, jika terjadi risiko pada orang tua, seperti mengalami salah satu dari kondisi kritis, cacat atau meninggal, maka sisa setoran akan dilanjutkan oleh dana tolong-menolong sampai dengan berakhir masa pembayaran, sehingga rencana pendidikan putra-putri kita tetap aman. Jadi kesimpulannya, program Prucerah ini memiliki periode persiapan dan jumlah pembayaran yang tetap. Kita dapat menentukan manfaat nilai tunai setiap bulannya selama 4 tahun masa kuliah. Kita juga bisa mendapatkan manfaat tunai sekaligus di awal sebesar 30-36 kali manfaat bulanan. Dan tentunya putra-putri kita mendapatkan jaminan manfaat jika orang tua meninggal atau sakit kritis dan cacat tetap total. Terima kasih sudah menyimak informasi ini. Segera hubungi tenaga pemasar berlisensi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk putra-putri kita. Selagi sehat dan produktif, ini waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan dana pendidikan bersama Prucerah. Ya, itu video terakhir dari kami tentang Prucerah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian. Semoga bermanfaat dan kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan menghubungi yang mengundang Bapak, Ibu sekalian. Baik. Ini sudah ada di saya, ada yang ngirim nih dari panitia, ada 5 penanya yang terpilih, saya share di chat box. Ya, kolom chat. Ini yang pertama yang mendapatkan 5 hadiah menarik. Pertama dari Bu Tasya, kemudian Bu Hana, Pak Heribertus, Pak Rahmat, Bu Renata. Silahkan meninggalkan jejak di kolom chat, nomor WA ya, atau menghubungi. Nah, ini silahkan menghubungi nomor 0852-842-78585. Jadi ini nomor panitia, nanti silahkan dihubungi ya Bapak Ibu sekalian.
dicatat gitu ya, dicatat dulu 0852 842 78585. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, terima kasih sudah menemani saya di sini bersama teman-teman dari Maya Pada Hospital, kemudian dari Bright Future Corporate dan Dr. Oriza Sativa. Malam hari makan kuaci, makan bareng sama istri terkasih. Cukup sekian acara malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bu Mei, Dr. Oriza, Bunda Dahlia, dan Terima kasih teman-teman semuanya semua. Bapak Ibu. Terima kasih Bang Risa. Sampai jumpa kembali. Bapak Ibu, Anda. Saya izin live ya. Iya, silakan.